Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Paskah, di mana kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Sang Penebus dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita adalah umatnya yang diselamatkan oleh karya penebusan Kristus. Apakah kita mempunyai hati yang bersyukur? Kita sebagai anaknya, kita senantiasa mengucap syukur. Kita betul-betul menjalani kehidupan kita bukan hanya sebagai umatnya, bukan hanya sebagai anaknya, tapi kita mengikut Yesus Kristus sebagai hambanya. Apakah kita memiliki hati seorang hamba? Kita sama-sama menaikkan pujian hati hamba. Kita melihat ke dalam diri kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Ya, pengorbanan Yesus yang menjadikan kita berharga. Tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam-Mu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita bersyukur Tuhan yang tidak memandang rupa, juga tidak memandang harta, melainkan hati hamba yang ada di dalam diri kita. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
Kami mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau Engkau sangat sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik ku mau berikan bagimu, Yesus, Tuhanku. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang tidak melihat rupa maupun harta, tetapi mencari hati hamba yang ada di dalam diri kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita memasuki kebaktian doa pada malam hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah menebus kami semua. Tuhan, pada malam hari ini meskipun kami saling berjauhan, kami bersyukur boleh berkumpul bersama dalam kebaktian doa melalui Zoom bersama saudara-saudara kami. Di tengah perjalanan hidup kami ingin kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kami ingin kembali diingatkan oleh Tuhan betapa berharganya kami. Sehingga Tuhan telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menebus kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memasuki peringatan kematian dan kebangkitan Yesus. Biarlah Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mempersiapkan hati kami di dalam menyambut karya penebusan yang luar biasa bagi umat manusia. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kebaktian doa pada malam hari ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk apa penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan senantiasa. Betapa kita sering tidak menyadari kehadiran Tuhan ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita hanya berfokus pada apa yang kita hadapi. Kita tidak bisa memungkiri berbagai macam kesulitan yang telah kita lewati. Sangat berat, sangat sulit
Bahkan seringkali kita takut di dalam menghadapinya. Namun ketika kita ingat kita mempunyai Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah menebus kita. Dan kita berharap hanya kepadanya. Biarlah arti kehadiran Tuhan boleh memberi makna dalam hidup kita, menjadi pegangan kita di dalam setiap apa yang kita hadapi. Kita menaikkan pujian, arti kehadiran. Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami. oleh setiap hati kami. Namun Tuhan, ada satu hal yang kupercaya. Namun satu hal ku percaya. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku Arti kehadiran. arti kehadiran-Mu selalu. Sungguh nyata dalam hidupku, Tuhan. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kita tidak pernah menduga begitu besar dan heran kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan.
selamat malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita kembali bersyukur ya kalau malam hari ini kita memiliki kesempatan bersama-sama untuk berrelasi dengan Tuhan, mempunyai kualitas waktu yang indah bersama dengan Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk itu kita yakin bahwa kita hanya bisa memahami firman Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan rindu untuk kita lakukan melalui firman-Nya, yaitu perlu kita mengandalkan doa, memohon Tuhan untuk menyertai setiap kita. Untuk itu dengan kasih saya persilakan Meta untuk memimpin kita dalam doa sebelum bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Silakan Meta. Bapak Ibu dan saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang berada di tata kerajaan surga, Tuhan kami sangat berterima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kita semua. Dan kami juga sangat bersyukur karena pada malam hari ini kami masih dapat berkumpul meskipun dalam keadaan online. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap dari kami agar kami dapat mendengar dan belajar firman Engkau dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk sarana dan prasarana yang kita gunakan seperti WiFi dan gadget yang kita gunakan agar tidak ada gangguan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hanya kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Meta. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu menonton sebuah klip ya yang saya ambil dari American Got Talent. Salah satu tayangan yang saya suka lihat ya. Oke, silakan minta tolong, Ernest. Share screen dulu ya.
Tadi kita sudah lihat bersama ya, bagaimana anak-anak yang istilahnya bernyanyi dalam sebuah paduan suara. Jadi paduan suara ini adalah paduan suara bernama Detroit ya. Jadi kalau kita memperhatikan, maksud dari kisah ketika saya melihat tayangan ini yang menjadi harapan setiap orang, ketika mereka mempunyai bakat atau kemampuan dalam bidang tarik suara atau kemampuan seni lainnya, mereka sangat berharap bisa masuk di dalam kompetisi atau pertandingan America Got Talent ini. Ya, jadi demikian juga dengan kerinduan daripada anak-anak Detroit ini. Jadi kalau kita perhatikan, maksud dari sharing kondaknya yang memimpin paduan suara ini mengatakan bahwa anak-anak ini yang dia ambil ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi ada di antara mereka yang orang tuanya broken home. Jadi memiliki pergumulan di dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka. Semuanya anak-anak itu memiliki latar belakang di mana semua ada masalah di dalam keluarga mereka. Ada pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian mereka dikatakan bahwa dikumpulkan dan Bapak Ibu tahu berapa lama pemimpinnya yang bernama Anthony White ini melatih mereka 21 tahun ya untuk kemudian bisa tampil. Jadi di dalam keberagaman mereka. Jadi ada yang paling kecil itu usia untuk yang dia Anthony rekrut ini yaitu umur 8 sampai 18 tahun untuk dilatih sedemikian rupa kemampuan mereka di dalam vokal ataupun dance ataupun seni. Jadi menari, jadi mereka bisa kombinasikan ketika mereka menyanyi itu antara vokal, mereka bisa dance. Biasanya kan kalau kita nyanyi terus harus konsentrasi dance itu bisa kacau balau bukan? Tapi inilah kita bisa melihat luar biasa mereka sambil nari, goyang, lari kiri kanan, bahkan yang paling kecil kalau kita lihat ya itu juga dengan lincahnya dia bisa bergerak, bisa menyanyi dan akhirnya mereka memenangkan golden gitu, tekan tombol gold gitu ya berarti mereka menang. Jadi salah satu anak diwawancara bahwa apa yang menjadi harapanmu sih, apa yang menjadi impianmu untuk masuk di dalam American Got Talent ini. Nah salah satu anak itu mengatakan bahwa saya ingin bisa memenangkan $1 juta. Seorang anak bisa mengatakan impiannya, harapannya $1 juta. Itu lumayan ya kalau misalnya di kurs pada tahun ini kira-kira kurang lebih 14 miliar ya. Lumayan gitu ya. Jadi nah inilah saya harapan dari mereka. Jadi kalau kita memperhatikan tentu setiap kita memiliki harapan tanpa terkecuali. Setiap mereka di paduan suara ini pingin bisa tampil punya harapan kapan ya ketika mereka bisa masuk di dalam American Got Talent. Setelah itu tentu ketika mereka masuk ada kerinduan bisa menang. Ada memang juga peserta-peserta yang akhirnya biasanya tidak menang juga ya, nggak bisa seperti mereka ini, ada yang maksudnya gagal dan mereka harus siap batin. Ya berbagai respon mereka ketika mereka tahu mereka tidak bisa gol dan tidak menang, ada yang menangis lah, ada yang istilahnya nggak tahu istilahnya di panggung sudah bisa tahan air mata, ada yang langsung lari ke belakang peluk langsung orang tuanya. Jadi pada waktu itu mereka tampil, ada orang tua, ada saudara-saudara keluarga mereka yang mendampingi mereka untuk ikut. Nah kalau di sini kita melihat ya, setiap orang mempunyai harapan. Kalau kita perhatikan dari kamus bahasa Indonesia ya, definisi dari kata harapan itu ada sesuatu yang diharapkan. Berarti ini sesuatu yang diharapkan itu berupa angan-angan, impian, ya keinginan supaya bisa menjadi kenyataan. Berarti bahwa bisa juga tidak menjadi kenyataan bukan? Bisa juga menjadi blur. Yang namanya harapan secara umum. Jadi bukan berdasarkan firman Tuhan ini secara umum kita berbicara harapan, definisi harapan menurut pandangan umum, menurut definisi dari Kamus Bahasa Indonesia, itulah kedua poin yang saya bisa ambil untuk memperlihatkan kepada kita, inilah harapan. Setiap kita mempunyai harapan. Setiap anak mempunyai impian, mempunyai cita-cita, mempunyai angan-angan. Jadi ini definisi secara umum. Nah, kalau melihat tentang harapan, terkadang kita akui bahwa di tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan pun kita tidak lepas di dalam yang namanya tantangan kehidupan kita, bukan? Nah, pergumulan yang berat, tidak gampang. Adanya berbagai tekanan. Terkadang itu kita akui banyaknya masalah, entah itu terkait dengan ekonomi keluarga,
terkait dengan pekerjaan dari anggota keluarga, terkait mungkin dengan keluarga yang broken home seperti anak-anak tadi, orang tuanya ada yang istilahnya sudah berpisah, mereka dibesarkan bukan oleh orang tua mereka, dan berbagai macam latar belakang. Jadi membuat mereka juga bisa mengalami tekanan. Istilahnya, nggak tahu bagaimana. Tapi kemudian ya kita bisa melihat bagaimana Anthony ini bisa merekrut mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Sehingga mereka bisa tampil dengan baik. Yang ini kan kita akui, tekanan yang kita alami bisa membuat kita kehilangan harapan hidup. Bisa membuat kita kehilangan akal sehat, dan tidak jarang ada yang istilahnya dengan mungkin minum obat-obat terlarang, narkoba, ekstasi kah, sabu-sabu kah, beragam jenis. Jadi kalau kita melihat tidak heran bukan sampai saat ini sulit untuk pemerintah dan jajarannya bagaimana bisa menuntaskan yang namanya drug di negara Indonesia. Dan saat itu yang menjadi kebutuhan, jalan pintas untuk rileks. Dan itu juga salah satu yang menjadi sumber ini bukan? Siapa yang nggak butuh ini di zaman sekarang yang susah ini? Jadi ini pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tekanan yang membuat kita semakin stres, semakin tidak bisa bertindak dengan akal yang sehat. Kehilangan, kehilangan kontrol diri, mudah emosi. Yang akibatnya relasi di dalam komunikasi itu bisa menjadi gangguan bukan? Relasi atau keharmonisan dalam keluarga bisa terganggu ketika diri kita sendiri sedang error, sedang tidak bisa fokus. Jadi di sini bagaimana mengajak setiap kita dari kita seorang yang bisa istilahnya kehilangan harapan. Firman Tuhan ingin mengajar setiap kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan lepas dari masalah. Ketika kita percaya Tuhan, Tuhan tidak menuliskan dalam firman-Nya, kamu akan bebas dari masalah, masalah akan lari ketika melihat kamu karena kamu sudah percaya Tuhan. Tidak ada itu tertulis. Tapi bahkan dikatakan bahwa kita akan tetap menghadapi pergumulan, tantangan, sampai waktunya kita pulang kampung ke surga, baru selesai, bebas dari masalah. Jadi di sini yang penting dikatakan memiliki harapan yang 100%. Bukan harapan yang berdasarkan definisi dari Kamus Bahasa Indonesia itu. Tapi kualitas yang konkret 100%, bukan yang abal-abal, bukan pengharapan yang palsu. Bagaimana itu yang memiliki pengharapan yang berkualitas 100%? Saya mengajak kita membaca dalam firman Tuhan yang sudah tertera di depan Bapak Ibu. Saya memberikan 2 versi di sini ya. Saya mengajak untuk melihat yang versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk rangkaian ibadah yang akan berlangsung secara online, baik Kamis Putih, ibadah Kamis Putih pada esok hari malam, juga ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Jumat jam 3 sore. Serta perayaan Paskah, ibadah gabungan pada hari Minggu pukul 10.30. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama menjalankan ibadah ini. Tuhan yang memimpin, menolong kami. Tuhan mempersiapkan hati kami ketika kami boleh memaknai ibadah ini sebagai suatu bentuk syukur kami. Kami boleh menghampiri meja perjamuan. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kami di dalam Kristus untuk mengikuti ibadah ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan ibadah yang akan melayani baik Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Firman Tuhan yang akan disampaikan, penerjemah, liturgos, singer, WL, OHP, petugas operator sound, juga operator untuk Zoom, kameramen, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang mau memimpin, Tuhan yang mau menyertai. Biarlah Tuhan, kami semua sebagai pelayan ibadah boleh hanya berharap kepada pertolongan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan boleh
kami semua boleh mempersiapkan hati mengikutinya. Sehingga ketika kami bersama-sama mengikuti ibadah ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan sungguh-sungguh berkat daripada Tuhan. Dan kami boleh memaknai ini sebagai satu perjalanan rohani kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami semua dalam rangkaian ibadah Paskah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, contoh Lucia sudah kembali bergabung. Oke. Ya, sorry tadi jaringan hilang, lalu cari hotspot juga bermasalah ya. Jadi mari kita lanjut dalam firman Tuhan. Saya akan share screen dulu. Ya. Oke, tadi sampai sini ya. Maka dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, itu 1 Petrus 1 ayat 13, setidaknya ada 3 poin yang kita bisa dapatkan yang menjadi landasan bagaimana kita bisa memiliki kualitas pengharapan yang berskala 100%, bukan 0%, 20%, 30%, tapi full 100%. Yaitu kalau kita melihat dari ayat ini, yaitu ada 3, yaitu bagaimana supaya siap siaga, yaitu perlu siap siaga. Kemudian yang kedua, waspada. Dan ketiga, kuncinya yaitu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian ini, di bagian siap siaga ini, yaitu dalam bahasa aslinya itu mengarah ke ikat pinggang gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan zaman-zaman dulu itu, bajunya, jubahnya itu rata-rata gini ya. Jadi cowok cewek itu pakai jubah panjang. Jadi ketika mereka akan kerja atau misalnya ada kegiatan, itu mereka biasanya ikat pinggangnya. Jadi istilahnya supaya bajunya itu, jubahnya itu tidak mengganggu. Saya ingin memberikan contoh dalam satu Raja 18 ayat 46. Itu siaga di sini dalam arti ikat pinggang. Kalau dalam bahasa aslinya di sana dikatakan 1 Raja, kuasa Tuhan pun terjadi atas Elia, ia mengikat pinggangnya lalu berlari mendahului Ahab sampai tiba di Israel. Nah, makna ini mengarah kepada jubah saat itu. Jadi kalau supaya bebas berlari ya, misalnya Elia pada zaman itu dia berlari tidak mungkin dong panjang-panjang. Anggaplah misalnya kita di rumah yang cewek-cewek lah ya, emak-emak kerja biasa kan pakai long dress gitu, duster lah di rumah gitu ya. Nah, supaya bisa kerja dengan baik, kita kan harus maksudnya bagaimana ikat, bukan? Atau lagi ngepel, lagi apa, kita kan biasa ikat gitu. Kalau kita nggak ikat, apa yang terjadi? Jatuh sendiri gitu, tersandung, istilahnya terpleset sendiri gara-gara kepanjangan dasternya gitu ya. Jadi pada saat itu kira-kira penggambaran gitu. Jadi jubah yang panjang itu diikat supaya tidak mengganggu. Jadi supaya bisa lebih nyaman untuk bekerja dengan baik. Jadi kalau misalnya pakai bahasa modern saat ini, itu sama dengan ketika kita bekerja, kita pakai lengan panjang gitu ya. Kita akan lipat, bukan? Supaya bebas bisa bekerja. Anggaplah kita lagi pakai lengan panjang nih, misalnya di kantor lagi jam break makan siang, lalu kemudian kita harus cuci piring sendiri. Jadi kita ke dapur cuci piring, tentu tidak mungkin kita siram tangan kita dengan lengan panjang gitu ya, pasti kita berusaha lipat. Atau misalnya kita lagi kerja apa, lipat. Begitu ada orang datang, tamu datang, udah kasih turun lagi supaya kembali rapi. Pakainya kembali rapi. Jadi inilah makna istilahnya siap siaga, yaitu menggunakan penggambaran pada masa itu, yaitu ikat pinggang, yaitu supaya membuat bebas bergerak, bagaimana bisa lebih energik lagi, bagaimana bisa lebih leluasa, tidak terganggu di dalam beraktivitas, siap sedia selalu. Jadi setiap saat jadi bisa lebih gampang untuk bergerak. Jadi ini makna dari siap siaga atau selalu setiap saat diperlukan untuk bersiap-siap melakukan, misalnya kalau jalan-jalan gitu ya, kalau pada zaman Israel saat itu
mereka kan istilah dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi pada saat itu ketika mereka akan merayakan Paskah juga dikatakan bahwa mereka memakai jubah, di mana mereka ketika makan Paskah mereka juga bersiaga, dalam arti ya dalam jubah itu mereka sambil makan, ketika waktunya jalan gitu ya, harus pergi berangkat gitu. Nah, inilah penggambaran pada waktu itu. Jadi sing-singkan lengan, jangan ada halangan, jangan ada sesuatu yang memberatkan kita sehingga kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa memiliki energi yang kuat, tidak ada kekuatan karena ada gangguan, ada hambatan. Jadi terkadang kita untuk memiliki sifat atau sikap yang siap siaga ini, kita pasti akan selalu terganggu di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, tantangan kehidupan yang tidak mudah. Kita terkadang terganggu oleh apa? Pikiran bukan? Untuk bisa bersiaga, untuk bisa fokus kepada Tuhan. Terganggu dengan bagaimana kondisi keluarga, bagaimana kondisi keuangan. Jadi masalah membuat kita bergeser. Tidak bisa lagi kita terhambat untuk bisa bergerak. Karena masalah semakin memberatkan kita, menekan kita, tidak bisa bergerak. Atau misalnya dosa-dosa masa lalu yang belum dibereskan, itu juga bisa menjadi penghambat bagi kita untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah. Putus asa, stres, itu juga bisa menjadi tekanan tersendiri yang menghambat kita, membuat kita melemahkan akan stamina kita, melemahkan fisik kita, bahkan bisa menggeser kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi karena itu dikatakan bahwa sing-singkan lengan, atau istilahnya geser semuanya itu, singkirkan semuanya itu, tetaplah kepada sikap yang istilah sepenuhnya bisa berharap kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, waspada, atau misalnya waspada, siagalah, kuasai dirimu, sadar. Jadi bukan dalam kondisi mabuk atau fly gitu ya. Jadi terkadang kita perlu sadari juga bahwa karena banyak tekanan masalah, otak kita bisa terkadang blank, hang istilahnya ya. Orang bilang apa, orang lagi bicara dengan kita karena saking mumetnya ini otak. Orang bicara apa, kita langsung tanya, apa tadi kamu ngomong ya? Saya sorry, saya nggak dengar tadi gitu ya. Karena apa? Itu yang terjadi bukan? Terkadang juga karena otak kita ini sudah mumet. Kita mau ambil apa aja, misalnya kita letak kunci lah. Kita mau ambil kunci di mana tadi ya, saya simpan kuncinya. Padahal di depan kita gitu ya. Atau misalnya yang pakai kacamata, di mana ya kacamata, padahal kacamatanya di atas kepala. Jadi ini yang sering kita alami. Kadang ada hal-hal yang terjadi, pergumulan yang terjadi membuat kita blank. Jadi karena itu ditegaskan oleh firman Tuhan mengingatkan setiap kita, ayo sendiri, sadar gitu ya, harus kembali kepada Tuhan. Harusnya berdoa kepada Tuhan, ya, kalau perlu tampar sendiri pipimu gitu ya, untuk supaya kau bisa sadar. Woi, bangun gitu ya. Self control, kuasai emosimu, kuasai dirimu. Jangan sampai istilahnya tekanan pergumulan yang tidak mudah itu membuat kita istilahnya jadi lemah. Kita akui, masalah bisa membuat kita lemah, membuat otak kita ini sudah tidak bisa berpikir, membuat kita istilahnya jadi ya letoy gitu ya, sudah istilahnya ya udah nggak bisa apa-apa. Jadi bagaimana? Jangan mabuk, jangan tertekan gitu ya. Jadilah orang yang bersikap bijaksana di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, perlu minta hikmat daripada Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling simple, yang paling enak didengar tetapi sulit dilakukan, yaitu bagaimana namanya? Tetap berharap sepenuhnya. Sepenuhnya dalam arti berarti bukan 50%, bukan setengah-setengah. 100% bagaimana berharap kepada Tuhan. Berharap kepada kasih karunia Tuhan yang akan menolong kita, yang akan membimbing kita, yang akan menguatkan kita. Jadi dalam arti bahwa di tengah-tengah tekanan kehidupan yang tidak mudah, bagaimana hati kita ini masih nggak kita percaya kepada Tuhan? Atau kita sudah mulai pelan-pelan mundur teratur, tidak mau percaya kepada Tuhan. Kita lebih mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, atau bahkan tidak jarang kita akan diperhadapkan pergi kepada orang pintar, bukan? Ke paranormal untuk melihat. Ini memang sebuah kenyataan yang kita alami, menunjukkan bahwa kita manusia, kita lebih suka mencari sesuatu yang memuaskan hati kita, pikiran kita. Makanya dikatakan kita melakukan tindakan yang salah, mengandalkan kekuatan, mencari pertolongan kepada dukun, orang pintar, dan tidak jarang melakukan pokoknya istilah dikasih ya entah apalah supaya maksudnya kita bisa enak. Ya ini yang ditawarkan oleh dunia, termasuk
menawarkan drug kepada kita, bukan? Jadi ini Tuhan kembali ingatkan kepada kita. Di tengah-tengah tekanan yang tidak mudah, jangan biarkan masalah itu cuci otak kita. Kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu, bukan terjadi bom di Makassar, terorisnya itu 2 orang, bukan? Sepasang suami istri. Jadi dikatakan bahwa teroris ini mengincar orang-orang berusia muda. Kalau nggak salah usia 17 sampai 24 tahun. Sangat muda, bukan? Anak-anak milenial yang mereka incar. Dan selain anak-anak milenial, mereka teroris itu incar apa? Karena untuk incar anak-anak muda yang otaknya hang. Dalam arti karena terlalu banyak masalah membuat mereka tertekan. Kondisi keluarga, orang tua yang tidak harmonis di rumah. Papa mama yang terus berantem. Atau orang tuanya pisah. Dia nggak tahu papa mamanya siapa. Ini katanya menjadi incaran dari teroris. Karena gampang, bukan? Otaknya dicuci untuk supaya udah bunuh diri aja. Sangat mengerikan, bukan? Teroris bisa tahu mengincar orang-orang yang sudah kehilangan harapan, yang sudah putus asa. Saya nggak tahu mau ngapain. Saya tidak punya uang. Orang tua saya nggak tahu bagaimana. Saya kemana-mana mencari kerja. Tidak ada yang menerima saya dalam pekerjaan. Jadi inilah, gampang dicari, cuci otak. Dikasih ajaran, udah nggak apa-apa, bunuh diri. Lakukan kebenaran, itu berharga. Nah, ini kondisi yang mengerikan. Otak dicuci. Jadi ini kembali Tuhan ingin kita di tengah-tengah tekanan yang tidak mudah yang kita alami, jangan sampai biarkan iblis cuci otak kita. Kita gampang dilemahkan. Kita gampang dibutakan untuk tidak bisa lagi merasakan kasih karunia Tuhan. Itu kesenangan iblis. Iblis paling suka, udah, kamu sudah capek kan mengandalkan Tuhan? Nggak ada, bukan jalan keluar. Capek sendiri lu, stres sendiri. Udah kehilangan stamina, drop. Kumat, lu nggak bisa tidur kan? Itu loh, Tuhanmu di mana? Tuhan nggak menolongmu tuh. Ya, nah di sini kembali kita bersyukur kita memiliki firman Tuhan yang berharap setiap kita membangun sebuah pengharapan menurut firman Tuhan, yaitu pengharapan yang sejati berkualitas 100% dengan 3 poin ini. Yaitu senantiasa siap siaga ketika kita berhadapan dengan tekanan penderitaan yang tidak mudah. Kita harus siap, harus kuat, bertahan, karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan melepas kita sendirian. Dan bagaimana juga di dalam tekanan yang tidak mudah, kita tetap bisa mengendalikan emosi kita, self-control, menguasai diri. Jangan sampai akibat tantangan yang kita alami, orang lain menjadi imbasnya. Terjadi keretakan, pertengkaran, tidak jarang berujung kepada bunuh diri, bukan? Saling membunuh kalau kita melihat berita-berita, bukan? Karena terhimpit kondisi keuangan, fight gitu ya, bunuh diri semua, gantung diri semua. Ini kenyataan. Jadi kembali diingatkan kita, hati kita perlu kita kembali ingatkan diri kita sendiri. Ingat, Tuhan sudah begitu luar biasa menyayangi kita. Tuhan sudah bersedia mati untuk kita. Tuhan sudah bersedia untuk memberikan kita kekuatan. Jadi ingat, dengan kasih Tuhan yang luar biasa itu yang tidak pernah meninggalkan kita, kitalah yang lebih sering meninggalkan Tuhan. Ada sebuah kisah yang bisa menjadi berkat bagi setiap kita, kekuatan bagi setiap kita. Seorang misionaris yang bernama Howard, dia diinfokan bahwa pada tahun 78 itu oleh pihak rumah sakit bahwa dia mengalami kanker tulang. Jadi diinfokan bahwa dia hanya mempunyai waktu untuk bisa hidup itu tinggal beberapa waktu aja gitu ya. Nah, mendengar itu, misionaris ini yang bernama Howard ini, namanya dia juga adalah manusia. Dia stres, tertekan. Saya bisa bikin apa lagi? Masa hidupku sudah tinggal berapa bulan. Jadi dia memberitahu kepada istrinya, lebih baik saya mati. Saya mau berdoa minta Tuhan buat saya secepatnya mati, Tuhan ampuni saya, buatlah saya mati. Saya tidak mau pelayanan lagi. Untuk apa saya pelayanan? Kenapa Tuhan jahat sama saya? Saya sudah melayani ke Amerika Selatan menjadi misionari, melayani Tuhan, memberitakan kabar Injil kepada orang supaya percaya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi Tuhan di mana? Mengapa memberikan saya sakit yang sangat luar biasa nih? Yang tinggal di sana tinggal beberapa waktu hidupnya. Nah, di dalam masa-masa tekanan yang dia sendiri sudah pengen cepat-cepat mati saja gitu ya.
Tuhan kembali dengan cara yang luar biasa kita perhatikan. Kita meninggalkan Tuhan, kita bisa berada dalam kondisi seperti Howard ini. Kita bisa kesal sama Tuhan, kita bisa marah sama Tuhan, dan kita bisa juga diperhadapkan kepada seperti apa yang menjadi statement Howard. Saya pengen mati saja, gak perlu saya hidup, gak ada gunanya saya melayani Tuhan. Tuhan jahat kepada saya. Inilah kenyataan yang kita alami. Tapi kemudian kalau Tuhan belum waktunya memberikan dia pulang kampung ke surga, itu tidak akan terjadi. Dan kembali kita bisa melihat cara Tuhan kembali bekerja dengan cara yang tidak masuk akal, yaitu ketika dia bertemu dengan seorang dokter untuk menganalisa kankernya, dokter itu ternyata juga sedang berjuang dengan kanker. Masuk akal nggak? Seorang pasien datang kepada dokter yang bernama Howard ini, dokter itu sendiri sedang berjuang dengan kanker. Secara logika ini tidak mungkin. Tetapi inilah bagaimana cara Tuhan yang luar biasa. Makanya dokter itu memberikan nasihat kepada dia. Sama-sama berjuang dalam kanker. Dokter itu mengatakan, saya juga dengan mengalami kanker, berjuang dengan kanker, dan saya tetap melakukan profesi saya sebagai dokter untuk melayani pasien. Memberikan kekuatan kepada pasien, memberikan sebuah pengharapan kepada pasien. Kita punya Tuhan. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Kita bersama-sama melayani orang-orang yang mempunyai perjuangan yang sama dengan kita. Dan kemudian seiring dengan waktu akhirnya Howard mulai dipulihkan. Dia mulai kembali memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yang tadinya dia mulai kehilangan harapan, pengen segera mati, tidak mau melayani Tuhan, mau meninggalkan Tuhan. Dengan cara yang luar biasa, Tuhan mempertemukan dia dengan dokter yang berjuang kanker. Akhirnya pada tahun 81, dia ke Dallas melayani di sebuah tempat untuk pelayanan kanker gitu ya. Dia ke sana juga mengobati. Jadi Howard ini berobat juga ke sana. Jadi bagaimana di tempat itu diberikan bagaimana menguatkan mereka ya yang sedang berjuang dengan kanker, dan akhirnya dengan cara yang luar biasa kembali yang tidak masuk akal, Tuhan memakai Howard untuk melayani pasien-pasien yang ada di tempat tersebut, di tempat istilahnya University Medical Center itu, ya di Center Baylor itu. Jadi Howard menguatkan mereka, memberikan pengharapan, ayo kita sama-sama maju. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan kita kehilangan fokus kepada Tuhan karena penderitaan yang kita alami, karena penyakit fisik yang menggerotok hati kita. Mari kita tetap sama-sama saling menguatkan, mari kita sama-sama tetap fokus kepada Tuhan, berpengharapan 100% kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa melayani, menjadi berkat bagi orang-orang yang sama-sama berjuang dengan kankernya. Nah ini sebuah kesaksian yang luar biasa bagi setiap kita, kembali bahwa di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan selalu punya cara. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Manusia bisa kehabisan cara, manusia bisa buntu, bisa hang otaknya, tetapi Tuhan tidak pernah hang otaknya. Tuhan selalu punya cara yang dengan kembali yang tidak masuk akal untuk menunjukkan, untuk memberikan kekuatan bahwa Tuhan bisa diandalkan. Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa diandalkan, tapi dia sangat mengerti akan keadaan kita. Tuhan tidak pengen dan tidak ingin iblis cuci otak kita untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Dosa percaya Tuhan itu menjadi kerinduan iblis, tapi Tuhan tidak mau. Jadi karena itu mari kita sama-sama membangun sebuah pengharapan yang berkualitas 100%. Sebuah pengharapan yang betul-betul mengarah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Untuk fokus kepada Tuhan kembali tidak gampang. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita berusaha melenceng-melenceng, lari jauh-jauh aja dari Tuhan. Nggak ada gunanya. Lebih banyak rugi kalau kamu percaya Tuhan. Nggak ada gunanya gitu ya. Jadi istilah kembali 3 poin ini. Bersiap siaga setiap saat. Ingat jangan sampai tantangan kehidupan menggeser pengharapan kita. Kemudian self-control. Jangan tertekan, jangan kehilangan akal sehatmu. Jadi sadarlah, cubit diri sendiri gitu ya. Untuk ingat, ayo kembali kepada Tuhan, jangan menjauh daripada Tuhan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa melaksanakan 2 poin ini tetap kembali nomor 3. Bagaimana caranya bisa berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Kembali tidak lain relasi kita dengan Tuhan, berdoa. Membaca firman. Dengan membaca firman kita akan semakin bisa dikuatkan, bersaat teduh. Kemudian apa lagi? Setia beribadah dalam ibadah hari Minggu, seperti hari ini, atau kemarin Selasa sama-sama Kristus. Jadi, bagaimana kita tidak menjauhkan diri dari ibadah, bukan? Semua itu diajarkan dalam firman Tuhan. Karena Tuhan tahu kita lemah, kita tidak berdaya, kita butuh Tuhan. Jadi karena itu mari kita bersama-sama berjuang untuk bagaimana tetap memiliki pengharapan yang berkualitas
100%. Jadi kiranya Tuhan menolong perjuangan kita bersama-sama. Amin. Saya mengajak kita untuk mendoakan beberapa hal. Apakah tadi Pak Ernest sudah mendoakan bagian yang mana supaya saya bisa nanti hapus yang itu? Tadi poin yang mana sudah... ibadah, rangkaian ibadah Kamis Putih Jumat Agung. Oke, berarti nomor 5 sudah ya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk Pak Victor, ya. Dalam ini berarti sudah terhitung kurang hari Senin, Selasanya hari Rabu ya, berarti kurang lebih 8 hari ke depan. Kemarin hari Senin beliau sudah cek ke dokter dan dokter menyarankan untuk PET CT scan. Jadi untuk lebih menganalisa lebih detail sakitnya itu. Jadi untuk melakukan PET CT scan ini hanya ada 3 rumah sakit di Jakarta yang memiliki alat itu dan antri full. Jadi katanya 10 hari baru bisa dapat giliran. Jadi kita doakan supaya Tuhan menolong, supaya alat yang digunakan ini Tuhan sertai juga dokter atau para medis yang terkait yang akan menggunakan alat PET CT scan ini bisa menjalankan dengan baik sehingga hasil medis pun adalah hasil medis yang tepat sehingga dapat dilakukan pengobatan medis yang tepat. Dan juga kita doakan untuk iman Pak Victor, stamina-nya di dalam masa-masa menunggu untuk kemudian PET CT scan ini, Tuhan sendiri akan menolong, menguatkan dia, memberikan kelegaan kepada dia. Kemudian yang kedua, kita doakan untuk Ibu Lim Ati, yaitu mama mertua daripada Rita yang rencananya besok akan menjalani operasi. Kiranya Tuhan juga menolong proses medis ini, belum diketahui jam berapa akan operasi, jadi kita doakan untuk stamina dari AI Lim Ati ini supaya Tuhan menguatkan dia dan juga kepada anggota keluarga besar juga yang akan menemani, Tuhan sedang akan menolong, memberikan juga kesehatan yang baik kepada mereka. Jadi kita doakan semuanya proses bisa berjalan dengan baik dalam kontrol Tuhan. Dan kemudian kita doakan untuk Ibu Elitan, yaitu Mama Yenti ya, di mana dia merasa bagian pinggang ke bawah itu sering kesemutan. Jadi sudah ke dokter, sudah minum obat, jadi kita doakan supaya Tuhan berikan kekuatan melalui obat-obat yang diminum. Karena kita tahu memang ketika mengalami kesemutan itu bukan hal yang enak ya. Jadi kita doakan juga supaya Tuhan kuatkan dia, dan juga kita doakan juga supaya kelak bisa membuka hatinya untuk bisa merasakan kekuatan daripada Tuhan. Jadi kita doakan 3 poin ini untuk Pak Victor, Ibu Lim Ati, dan Ibu Elitan. Kita sama-sama buka suara berdoa untuk hal ini. Bapak dalam kerajaan surga, saat ini kami juga mendoakan untuk rekan kami yang sedang bergumul di dalam kesehatan mereka, perjuangan mereka, Tuhan sedang akan menolong. Kami juga bersyukur untuk Pak Victor yang tetap bisa di dalam kekuatan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sedang tetap menolong beliau, memberikan kekuatan iman, dan juga masa persiapan stamina. Di dalam 8 hari ke depan akan menjalani PET CT scan, Tuhan sedang akan menolong juga, peralatan yang akan digunakan, Tuhan akan menolong untuk dokter dan para medis terkait yang akan mengelola alat tersebut, berikan mereka hikmat ketelitian sehingga mereka bisa menggunakan alat tersebut dengan baik, dan ketika analisa yang dihasilkan adalah analisa yang akurat di dalam penyertaan Tuhan sehingga bisa dilakukan tindakan pengobatan medis yang tepat kepada Pak Victor. Dan takkan tentunya kami doakan untuk iman beliau, Tuhan sedang akan menolong. Demikian juga dengan istri daripada Pak Victor dan juga anak-anak, Tuhan juga akan menolong mereka untuk menjadi sebuah tim yang bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan satu dengan lainnya. Tuhan juga berikan kesehatan tubuh yang baik kepada istri daripada Pak Victor. Demikian juga Meta maupun Kokonya, Tuhan juga akan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Biar Tuhan kebersamaan mereka bisa berkualitas waktu yang indah bersama selama masa-masa persiapan ini. Dan kiranya Tuhan tetap akan menganugerahkan mereka dengan kekuatan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Lim Ati, yaitu mama mertua daripada Rita. Tuhan juga akan menolong dia, menguatkan dia, dan rencana besok operasi. Kami rindu Tuhan, sepenuhnya Tuhan proses operasi ini Tuhan tolong untuk dokter yang terkait, untuk dokter Yanto yang akan mengoperasi. Biar operasi ini bisa berjalan dengan baik, dan ketika dilakukan juga pengecekan, laboratorium juga bisa dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, tolong Tuhan supaya bisa didapatkan jadwal operasi yang tepat. Tuhan juga akan menolong Rita, kuatkan dia di dalam keluarga besar tersebut. Kasih Tuhan, damai Tuhan, hikmat Tuhan akan selalu menyertai dia untuk bisa tetap menjadi terang dan garam dalam lingkungan keluarga yang belum mengalami akan kasih dan shalom daripada Kristus. Tuhan tolong akan Rita, Tuhan tolong mama mertuanya, berikan kesehatan tubuh yang prima, stamina yang prima, kekuatan di dalam hatinya. Dan kami juga menekankan tangan Tuhan untuk Ibu Elitan, yaitu Mama Yenti, yang juga mengalami ketidaknyamanan
di dalam bagian pinggang ke bawah yang kesemutan. Tuhan sediakan menolong untuk obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter dari Rumah Sakit Santa Maria. Tuhan jamah, Tuhan berkati supaya melalui obat ini setidaknya bisa memberikan kenyamanan, dan Tuhan sediakan memberikan kesabaran dalam selama proses medis ini. Meskipun Tuhan, kami tahu Tuhan menunggu bukan hal yang mudah, tapi Tuhan akan menolong menguatkan dia di dalam proses pemulihannya ini. Kami juga datang kepada Tuhan juga untuk menyerahkan teman-teman kami yang sedang bergumul dalam kesehatan mereka, untuk Jelly Wisman yang bergumul dalam pemulihan lambung. Tuhan juga akan tolong, demikian juga dengan ACUI, Tuhan juga akan menolong mereka. Tuhan sendiri akan menguatkan iman mereka. Tuhan juga akan campur tangan dalam obat-obatan ataupun vitamin suplemen yang diminum oleh Jelly Wisman supaya bisa menguatkan dia, demikian juga dengan ACUI. Tuhan juga kuatkan mereka, mereka sangat membutuhkan shalom daripada Tuhan, mereka sangat membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, mereka sangat membutuhkan dukungan daripada Tuhan untuk bisa menolong mereka dalam proses pemulihan ini. Ini doa kami bagi mereka Tuhan, dan hanya dalam nama Yesus kami doa kami, haleluya, amin. Kemudian berikut kita doakan juga untuk Michael dan Gabriel, jadi sedang mulai batuk dan flu, dan kita doakan juga untuk Linawati supaya bisa diberikan kekuatan juga untuk merawat kedua orang yang dikasihinya. Jadi kita tahu tugas orang emak-emak kembali tidak mudah ya. Jika emak juga sakit, nah siapa yang merawat nanti? Suami dan anak. Jadi kita doakan supaya Tuhan akan pulihkan Michael dan Gabriel dalam obat-obatan yang dikonsumsi, bisa memulihkan batuk dan flu. Juga Lina diberikan kekuatan, juga harus menjaga baby-nya, Gevariel. Tuhan akan menolong supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dikuatkan selalu oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan kepada oleh Tuhan. Kemudian kita juga bersyukur untuk Pak Yono dan Iwis Liana yang hari ini sudah boleh berkumpul, ya, sudah keluar dari masa karantina, sudah menjalani istilahnya PCR juga, dan hasilnya itu baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kerinduan juga supaya masa-masa berkualitas waktu bersama dengan anak menantu bisa berjalan dengan baik. Jadi kita doakan juga untuk Lydia, anak paling besar daripada I, dan juga untuk Maria dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan juga untuk Jondi dan Penny ya di dalam masa-masa karantina 14 hari ketika mereka di sini. Ya, Tuhan akan menolong mereka. Kemudian kita doakan juga untuk poin nomor 6 ya, yaitu pelayanan anak sekolah minggu kita di dalam pasca umum ya, untuk Keisha, Miracle, dan Tabita. Tuhan pasti akan menolong, memberikan kesehatan yang baik dan juga hati untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Jadi kita doakan 3 poin ya, 3, 4, dan juga nomor 6. Mari kita buka suara, kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan juga menyerahkan untuk Michael dan Gabriel yang saat ini sedang dalam kondisi stamina yang kurang baik, yaitu batuk dan flu. Tuhan sediakan tolong Tuhan juga untuk Gabriel di mana mengalami sedikit demam karena batuk dan flu. Ya Tuhan, kami mohon dengan tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah bagian yang tidak nyaman dalam tubuh mereka, itu batuk dan flu. Tuhan juga tolong untuk obat yang diminum oleh Michael maupun Gabriel, Tuhan campur tangan sehingga melalui obat yang mereka minum bisa memberikan kekuatan kepada mereka, bisa melegakan akan stamina mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan tubuh yang baik kepada Lina yang harus merawat Michael dan Gabriel dan juga harus merawat baby-nya Gevariel. Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesehatan yang baik kepada Lina dan Gevariel sehingga mereka berdua tetap berada dalam kekuatan Tuhan, penjagaan Tuhan, sehingga Lina tetap dimampukan dengan sukacita bisa merawat kedua orang yang dikasihi, dan Tuhan akan terus memberkati mereka, menguatkan iman mereka sekeluarga untuk mereka tetap bisa menjadi suami istri, menjadi sahabat bagi keluarga inti yang telah Tuhan anugerahkan, 2 anak yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami juga bersyukur untuk Pak Yono dan Iwis Liana yang hari ini sudah boleh berkumpul dengan anak-anak di rumah, dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 14 hari karantina dan juga bisa melalui tes PCR dengan baik. Tuhan sedang kuatkan mereka. Dan juga dalam rencana proses medis, Tuhan juga akan menyertai. Dan juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Lydia bersama dengan suami, demikian juga Maria bersama dengan teman-temannya. Tuhan sedang memberkati dalam pekerjaan Lydia maupun pekerjaan Maria. Tuhan sedang memberikan mereka iman yang terus berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati keluarga daripada Lydia dan juga Maria bersama dengan pasangannya. Tuhan juga sertai mereka untuk iman mereka tetap teguh di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Jondi dan Fanny di dalam masa-masa mengkarantinakan diri. Tuhan juga akan menolong mereka untuk mereka tetap bisa menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan tubuh yang baik. Demikian juga dengan Rong Yao, Tuhan akan terus menolong supaya anak ini juga bisa mau berkomunikasi dengan baik. Dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka, kekuatan kepada mereka.
Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang akan melayani dalam ibadah Paskah. Tuhan sedang akan menolong Tuhan untuk Keisha, untuk Miracle dan Tabitha dalam persiapan mereka yang belum maksimal. Kami yakin Tuhan akan menolong mereka ketika mereka akan berlatih lagi. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka untuk bisa berlatih dengan baik dan memberikan talenta yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan melalui suara mereka dan bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami. Ya Tuhan, ini doa kami dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemudian yang berikutnya kita doakan untuk negara kita. Tunggu, saya akan melihat chat dulu. Oke. Untuk negara kita yang kita tahu ya, COVID belum selesai, udah muncul terorisme yang harus tangani. Kemudian juga kebakaran di Indramayu itu ya yang masih terus diupayakan untuk dipadamkan. Kiranya Tuhan menolong jajaran pemerintahan diberikan hikmat untuk bisa dapat memulihkan permasalahan-permasalahan di masing-masing tempat di Indonesia ini. Kita doakan juga supaya pemerintah dalam bagaimana mereka bisa istilahnya menangkap jaringan-jaringan terorisme ini supaya tidak makin tersebar ya. Jadi kiranya Tuhan juga menolong juga masyarakat Indonesia khususnya bisa memiliki hikmat, memiliki moral yang baik supaya mereka tidak mudah untuk dicuci otak. Untuk akhirnya bisa lebih mengacaukan bangsa negara kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk terus menolong akan negara kita yang kita kasih ini. Jadi mari kita berdoa untuk juga sekolah minggu ya. Jadi untuk sekolah minggu kita juga bersyukur untuk los-los yang tetap setia di dalam bagaimana memikirkan untuk memberikan ibadah atau pelayanan kepada anak sekolah minggu supaya mereka makin mencintai akan firman Tuhan ya. Jadi kita doakan untuk hal ini yaitu untuk pelayanan sekolah minggu los-losnya dan juga untuk negara kita di dalam pemulihan setiap masalah yang terjadi. Apakah ada hal yang lain lagi? Kalau tidak ada, kita sama-sama berdoa. Mari kita buka suara berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga ingin menyerahkan tangan Tuhan untuk pelayanan sekolah minggu di gereja kami. Kami bersyukur Tuhan untuk los-los sekolah minggu yang terus berinovasi, bagaimana berkreativitas untuk supaya anak-anak memiliki kerinduan untuk bisa semakin mengenal Tuhan, mencintai akan firman Tuhan, mencintai untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam masa-masa pandemi. Kami tahu Tuhan merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi kami bersyukur Tuhan terus memperlengkapi los-los sehingga mereka tetap mempunyai kesehatian di dalam melayani anak-anak, melayani jiwa-jiwa yang masih muda ini untuk mereka bisa dipupuk dengan firman Tuhan, benih-benih firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada los-los di tengah-tengah kesibukan mereka, baik mereka yang berkeluarga dalam keluarga mereka yang bekerja. Tuhan sendiri akan terus memberkati mereka, menguatkan mereka supaya mereka tetap bisa dimampukan dengan kekuatan Tuhan untuk melayani anak-anak. Dan kami rindu juga setiap anak-anak di dalam gereja kami juga bisa semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan sertai dan kami juga tak akan henti mendoakan negara yang kami cintai ini. Tuhan sendiri akan menolong. Lawatlah negara kami Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan untuk memulihkan kondisi-kondisi polemik yang ada dalam negara kami. Tuhan tolonglah negara ini, khususnya saat ini pemerintah yang dalam memulihkan atau meminimkan akan penyebaran COVID. Tuhan sendiri akan tolong juga para medis, berikan kekuatan kepada mereka, sertai mereka, dan juga dalam proses untuk vaksin yang sedang disesuaikan juga. Tuhan sendiri akan juga menolong untuk para medis terkait dalam proses penyelesaian Nanovac yang sedang diproses. Tuhan sendiri akan sertai supaya semuanya bisa berjalan dengan baik sehingga vaksin ini juga bisa cocok untuk masyarakat dan masyarakat bisa dikuatkan, disehatkan. Tuhan juga akan menolong juga setiap masyarakat itu bisa menjaga diri dengan baik. Kami juga mendoakan juga untuk berbagai permasalahan dan juga dalam pemulihan dan juga pemadaman api yang di Indramayu. Tuhan juga akan sertai dan juga hal-hal lain di negara kami ini. Kami mohon Tuhan tolonglah kasihannya negara kami, kuatkan jajaran aparat pemerintah terkait dalam tugas mereka supaya mereka bisa melakukan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dan pada akhirnya kami tetap menyerahkan untuk setiap kami. Tuhan tolong kami untuk kami tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan kami karena kami ingin tetap peka di dalam Tuhan. Dalam doa ini doa kami Tuhan, dan hanya dalam Tuhan Yesus kami lakukan semua doa-doa syafaat kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Nah, saya ingin mengajak setiap kita mendengarkan sebuah pujian yang setidaknya bisa memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang menjadi kegalauan hati kita saat ini, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang bisa menolong kita. Kita bersyukur kita memiliki pujian yang syair-syairnya sangat indah, yang bisa memberikan kekuatan bagi kita. Jadi kemarin kita bisa melihat Tuhan punya cara di dalam memberikan kelegaan, kekuatan kepada kita di tengah-tengah pergumulan yang sangat tidak mudah yang kita alami. Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa bagi setiap kita. Tetap berharap kepada Tuhan.
Nanti doa penutup minta dengan kasih. Sonto Aling bisa menutup kita di dalam persekutuan doa malam hari ini. Mengapa kau gelisah jiwaku? Mengapa kau tertekan dalam diriku? Mungkinkah karena kabut mencekam, jalan buntu dan gelap menakutkan? Mengapa kau gelisah jiwaku? Mengapa kau tertekan dalam diriku? Lupakan pada Tuhan Allahmu, sumber sukacita dan gembiramu. Berharap pada Allah, aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Aku bersyukur lagi padanya. Berharap pada Allah, aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Aku bersyukur lagi padanya. Tenanglah engkau, tenanglah jiwaku, tenanglah engkau, tenanglah hai jiwaku. Mengapa kau gelisah jiwaku? Mengapa kau tertekan dalam diriku? Lupakan pada Tuhan Allahmu, sumber sukacita dan gembiramu. Berharap pada Allah, aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Aku bersyukur lagi padanya. Berharap pada Allah, aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Aku bersyukur lagi padanya. Tenanglah engkau, tenanglah jiwaku, Tenanglah engkau, tenanglah hai jiwaku. Pujian yang baru kami nyanyikan menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami mempunyai Allah yang selalu Belum ada setia, suara ya. yang selalu menguatkan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh menenangkan diri kami, bersekutu bersama, menyanyi memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami.
dan kami juga boleh berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk semua ini. Dan kami mau berdoa untuk mempersiapkan diri setiap kami menjelang Jumat Agung. Tuhan, kami ingin melalui momen memperingati Jumat Agung maupun Paskah ini Tuhan, kami boleh dibangkitkan kembali. Iman kami boleh kembali dikobarkan buat Tuhan, buat melayani Tuhan, buat mencari Tuhan, buat lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan tolonglah serangkaian acara gereja nanti, sehingga semua ini boleh menjadi satu alat di tangan Tuhan menjadi berkat setiap kami yang hadir pada harinya nanti. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Sertailah malam kami Tuhan. Pimpinlah malam ini sehingga kami boleh istirahat dengan baik. Dan besok kami boleh kembali bangun dan bekerja dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, suaranya kurang kedengaran tadi ya. Oke, thank you ya. Jadi ya, persekutuan doa kita berakhir. Jangan lupa besok malam kita ada Kamis Putih dan juga Jumat Agung ya. Besok malam jam 7.30. Jadi kita persiapkan hati kita untuk Kamis Putih. Jadi kiranya Tuhan menolong kita, persekutuan doa kita selesai.